Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bimbingan penyusunan PKP menggunakan prosedur PTK, kita bahas bab per bab ya. Kali ini kita akan membuat bab 1, pendahuluan. Oke, bab 1, pendahuluan. Dalam pendahuluan terdiri dari 4 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, kita bahas satu persatu dari bab 1 pendahuluan. Subbab yang pertama adalah latar belakang. Bagaimana ya cara membuat latar belakang? Latar belakang menguraikan secara singkat alasan dilakukan penelitian, kemudian menggambarkan harapan atau konsep ideal. Kondisi idealnya seperti apa? Nah, ini ada contoh PTK atau PKP PG PAUD ya tentang peningkatan pengenalan warna. Nah, ini paragraf yang pertama ini diuraikan tentang pentingnya pengenalan warna untuk anak usia dini ya, bisa merangsang indera penglihatan anak, atau warna dapat menstimulasi kepekaan penglihatan anak, pengembangan di aspek kognitif ya. Kemudian kondisi ideal yang harusnya dicapai oleh anak, kita ini berdasarkan STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Itu untuk pengenalan warna harusnya idealnya bisa apa? Nah, ini anak dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan warna. Mengklasifikasikan benda berdasarkan kelompok warna ya. Kemudian menyebutkan macam-macam warna, mengenal pola warna, mengurutkan benda berdasarkan warna. Diambil dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kemudian berdasarkan teori, bisa berangkat dari teori. Nah, ini kemampuan mengenal warna untuk anak usia dini idealnya adalah dia sanggup atau bisa mengetahui warna dengan cara menunjuk, menyebut, dan mengelompokkan warna yang dimaksudkan oleh guru dalam kegiatan pengenalan warna. Jadi ini penggambaran kondisi ideal yang seharusnya pencapaian anak usia 4-5 tahun itu apa saja. Nah, setelah kita menggambarkan kondisi idealis, sekarang kita menguraikan kondisi realitas. Kondisi nyatanya seperti apa, penyebabnya apa, dan akibatnya. Nah, seperti ini kondisi dalam kelas, ternyata anak-anak kemampuan pengenalan warna masih banyak yang belum bisa mengenal warna. Tepatnya 12 anak dari 15 anak. Jadi anak belum bisa menunjukkan warna yang diminta guru, belum bisa mengelompokkan warna yang tepat, dan masih malu ya untuk tampil ke depan ketika guru minta menyebutkan macam-macam warna. Nah, ini ada kesenjangan antara kondisi realitas dengan kondisi idealitas ya yang digambarkan di awal tadi. Nah, kesenjangan antara idealitas dan realitas inilah yang disebut dengan masalah. Nah, karena PTK, penelitian tindakan kelas itu berangkat dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah menguraikan kondisi nyata, kita juga menguraikan penyebabnya. Nah, di sini penyebabnya hal tersebut disebabkan oleh media dan metode yang digunakan guru belum dapat menstimulasi anak dalam kemampuan pengenalan warna. Media yang digunakan guru berupa kertas krep. Nah, sedangkan metode yang digunakan juga metode tanya jawab saja. Sehingga anak tidak dapat mengetahui warna apa saja yang diperlihatkan oleh guru. Nah, beberapa paragraf menyebutkan kondisi nyatanya di dalam kelas, kemudian penyebabnya dan akibatnya. Selanjutnya, paragraf berikutnya menguraikan alternatif solusi, alasan, dan judul penelitian. Paragraf sebelumnya sudah menguraikan tentang kondisi ideal, kondisi real, ada kesenjangan. Nah, kesenjangan antara kondisi real dan kondisi ideal itulah permasalahan. Dari permasalahan yang telah dipaparkan, perlu suatu upaya untuk dapat menemukan cara yang tepat terkait pembelajaran mengenal warna.
Nah, salah satu cara mengenalkan warna dengan memberikan metode yang menyenangkan dan tepat, yaitu dengan menggunakan metode eksperimen. Nah, ini solusinya adalah menggunakan metode eksperimen. Dan paragraf berikutnya menguraikan tentang alasan. Nah, alasannya kenapa kok memilih metode eksperimen? Ya, karena metode eksperimen merupakan salah satu cara pembelajaran yang di mana anak mengalami dan melakukan sendiri mengenai suatu proses kejadian. Anak dapat menganalisa suatu kejadian dan kemudian menarik kesimpulan dari suatu percobaan yang telah mereka lakukan. Nah, karena memandang bahwa metode eksperimen ini bisa mengaktifkan siswa ya, dan anak lebih excited ya, lebih tertarik untuk melakukan kegiatan proses percampuran warna maupun pengenalan dalam rangka bisa mengenal warna. Nah, setelah itu sudah diuraikan alasan kenapa memilih metode eksperimen, kemudian menarik kesimpulan dari suatu dari atas permasalahan tersebut, maka peneliti terdorong untuk menyusun dan mengajukan penelitian dengan judul upaya meningkatkan kemampuan mengenal warna melalui metode eksperimen pada anak kelompok A di TK El Wafa Tandes, Surabaya. Sudah paham semuanya ya? Yuk kita buat latar belakangnya dari penelitian masing-masing. Nah, setelah subbab latar belakang, subbab berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, berisi apa saja? Yang perlu diperhatikan bahwa masalah yang dirumuskan adalah masalah penelitian yang dipecahkan melalui prosedur penelitian tindakan kelas. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ketika membuat rumusan masalah, sesuaikan dengan variabel penelitian ya. Semakin banyak variabel, semakin banyak rumusan masalah. Nah, contohnya seperti ini. Tadi ada, kita ambil judul upaya meningkatkan kemampuan mengenal warna melalui metode eksperimen pada anak kelompok A di TK El Wafa Tandes, Surabaya. Nah, ada dua variabel. Yang pertama ini masalah mengenal warna. Ya, masalahnya kan tentang mengenal warna. Apakah, nah ini bisa dirumuskan menjadi rumusan masalah, apakah metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan mengenal warna pada anak kelompok A di TK El Wafa Tandes, Surabaya. Nah, variabel berikutnya solusi, yaitu metode eksperimen. Nah, rumusan masalahnya, bagaimanakah penerapan metode eksperimen dengan berbagai media dapat meningkatkan kemampuan mengenal warna pada anak kelompok A di TK El Wafa Tandes, Surabaya. Nah, mudah ya. Subbab berikutnya tujuan penelitian. Bagaimana ya cara membuat tujuan penelitian? Mudah sekali. Kita lihat variabelnya ya, variabel rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya kan ada dua, maka tujuannya juga ada dua. Kalau rumusannya satu, tujuannya satu. Rumusan masalahnya tiga, tujuan penelitiannya juga tiga. Nah, ini kita mengacu pada rumusan masalahnya. Nah, maka ditemukan atau kita buat tujuannya begini. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan mengenal warna dengan menggunakan metode eksperimen pada anak kelompok A. Selanjutnya, mengacu rumusan masalah yang kedua, ini kan bagaimana penerapannya, bagaimana penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan mengenal warna pada anak. Nah, tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan mengenal warna pada anak kelompok A di TK El Wafa Tandes, Surabaya. Nah, mudah kan? Selanjutnya, manfaat komponen subbab berikutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaatnya ada 3 bagi peserta didik, bagi guru, bagi peneliti. Bagi peserta didik apa manfaatnya? Tercapainya peningkatan kemampuan mengenal warna, meningkatkan kreativitas anak. Bagi guru apa? Diperolehnya inovasi baru dalam meningkatkan kemampuan mengenal warna, menambah wawasan guru tentang pentingnya meningkatkan kemampuan mengenal warna. Bagi peneliti, ya,
Karena kalau untuk PKP ya sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Kalau ini sesuai dengan ini kegunaannya ya. Kemudian bagi peneliti menambah wawasan juga tentang metode eksperimen, menambah wawasan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan mengenal warna dengan berbagai media. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Lanjut semangat menyelesaikan bab 2 ya, kalau sudah selesai menyelesaikan bab 1. Semangat-semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.